Shalom saudara, kembali menyapa di dalam sapaan harian GKJ Manahan Surakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sebelumnya menyatukan hati, berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah atas kehidupan kami. Kami bersyukur hari baru yang sudah Tuhan berikan pada kami. Bersyukur atas kehidupan yang boleh kami jalani pada saat ini. Dan bersama-sama kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi penerang dan penuntun bagi langkah kehidupan kami di alam dunia ini. Kami serahkan aktivitas kami satu hari ini, setiap anggota keluarga kami dalam satu hari ini dalam pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan. Waktu kami sepenuhnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang irin, Tuhan yang pakai. Segala doa permohonan syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Daniel 6 ayat ke-6 berkata demikian kepada kita. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Saudaraku yang terkasih, kita tahu Daniel adalah seorang tokoh dalam Perjanjian Lama di mana nasibnya setelah Yerusalem dihancurkan, dikalahkan oleh bangsa Babel, dia beserta dengan seisi Yerusalem, keturunan Daud, dibawa ke pembuangan di Babel. Dia dibuang, diasingkan, menjadi orang yang terjajah, menjadi budak. Tetapi pada saat itu Raja Babel menghendaki ada orang-orang Israel, pemuda-pemuda, terunanya seumuran Daniel, untuk dididik, dilatih untuk menjadi seorang pegawai negara. Akhirnya dalam Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6 bacaan kita hari ini adalah serangkaian proses dari Daniel muda menuju Daniel dewasa, sejak dia diproses untuk menjadi pegawai raja hingga saat dia sudah menjadi pejabat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagai orang neneko, orang asing yang datang hidup di negeri orang sebagai masyarakat kelas 2, sebagai minoritas. Kan orang Babel itu mayoritasnya ya agamanya Babel. Nah, orang Yahudi ke sana itu kan minoritas. Dia boleh menjadi pribadi yang berintegritas. Ketika dia dididik waktu muda, kamu makan makanan yang sama dengan makanan raja. Maaf, saya tidak bisa, ini bertentangan dengan prinsip iman saya. Oh, saya akan makan sayur saja dan lihat perkembangan saya. Akhirnya dilihat dengan perlakuan berbeda, lebih berat. Tetapi Daniel bisa kok membuktikan dengan prinsipnya, dengan komitmennya, dengan kebersihan, keteguhan hatinya, ketetapan hatinya. Dia boleh menjadi pribadi yang berintegritas dan berkualitas. Hingga akhirnya dia meniti karyanya, jenjang karyanya, jalan karirnya, boleh dikatakan. Tibalah dia di posisi yang prestisius. Orang-orang lain di sekitarnya, orang-orang asli Babel, merasa iri. Kok bisa Daniel yang ada di posisi itu, sementara kita tidak? Akhirnya mereka mengatakan di ayat tadi, kita mencoba untuk mencari kesalahan Daniel. Dan oleh hukum aturan manapun tidak ditemukan kecuali dalam hal ketaatan Daniel kepada Allahnya. Maka Daniel menjadi figur teladan pribadi orang yang kendati hanya dirinya saja di lingkungan yang tidak baik, tapi dia mau dan bisa membuktikan menjadi orang yang berprinsip, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus dipilih antara kedua hal itu. Dan oleh prinsip hidupnya yang seperti itu, dia boleh menjadi orang yang terpandang, orang yang terhormat. Kendati dia adalah minoritas di tempatnya. Maka selain dari hal ketaatan dan kebersihannya, tanda kutip, tidak ditemukan apapun yang bisa digunakan oleh lawannya untuk mendakwa Daniel. Itu menunjukkan betapa dia adalah pribadi yang berintegritas dan berkualitas. Kisah Daniel ini adalah teladan yang diberikan kepada kita orang percaya di negeri ini karena kita menghidupi, merayakan kehidupan yang beraneka ragam di dalam sebuah negara yang sedang berkembang.
Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang berpegang teguh, berketetapan hati pada sebuah prinsip kebenaran, di mana kita tahu mana baik buruk, benar salah, dan bisa memilih di antara dua hal itu mana yang harus saya pilih seturut dengan firman Tuhan. Dan dengan ketetapan hati, integritas menunjukkan kualitas siapa diri kita di antara orang lain. Maka meskipun kita kecil sedikit, tapi kita bisa menjadi terang, menjadi garam, terang yang menyinari, garam yang memberi rasa, dan mencegah pembusukan atau kerusakan di dunia ini. Inilah yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berketetapan hati, pribadi yang tahu apa yang harus dia lakukan sebagai milik kepunyaan Tuhan di hadapan orang lain. Amin. Sampai berjumpa lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa.